Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan kerja di laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Candy Ardika dengan NIM 45124210035. Konsep dasar K3 di laboratorium. Pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah tenaga kerja, pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Kemudian pengertian dari laboratorium adalah suatu tempat di mana mahasiswa, dosen, dan peneliti melakukan praktikum, penelitian maupun percobaan. Sehingga penerapan K3 di laboratorium berarti salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi praktikan, tetapi juga dapat mengganggu proses praktikum secara menyeluruh. Alat-alat yang ada di laboratorium. Yang pertama ada blue. Fungsi dari blue sendiri yaitu untuk membantu proses pemipetan. Yang kedua yaitu adalah ukur. Fungsinya yaitu mengukur larutan secara spesifik dengan ketelitian pengukuran yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga ada Erlenmeyer. Fungsinya yaitu digunakan saat proses titrasi untuk menampung cairan atau larutan. Yang keempat yaitu ada tabung reaksi, berguna untuk melakukan uji biokimia dan menumbuhkan mikroba. Yang kelima yaitu gelas kimia, berfungsi sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia, tempat melarutkan bahan, dan tempat memanaskan bahan. Kemudian yang keenam ada gelas ukur, yaitu berfungsi untuk mengukur volume larutan. Yang ketujuh, cawan porselin, berfungsi untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. Yang kedelapan ada pipet tetes, berfungsi untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah yang kecil. Yang kesembilan ada pipet volume, berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang mengembung. Kemudian yang ke-10 ada buret, yaitu untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi. Yang ke-11 ada kaki 3, berfungsi sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Yang ke-12 ada kawat kasa, berfungsi untuk menahan beaker atau labu ketika proses pemanasan. Yang ke-13 ada batang pengaduk kaca, yaitu berfungsi untuk mengaduk suatu baik yang akan direaksikan maupun ketika reaksi sementara berlangsung. Yang ke-14 yaitu ada corong kaca, digunakan untuk memasukkan atau memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat yang lain, serta sebagai alat bantu dalam proses penyaringan. Simbol bahaya umum di laboratorium. Yang pertama ada eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia dengan lambang E ini dapat meledak dengan gesekan, benturan, panas, dan api, atau bahkan reaksi dengan bahan kimia lain. Yang kedua yaitu ada oksidasi. Bahan kimia dengan lambang O ini dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan yang sifatnya mudah terbakar. Yang ketiga ada extremely flammable.
Bahan kimia dengan lambang F+ ini memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Bahan ini sangat mudah terbakar. Yang keempat ada korosif. Bahan kimia dengan lambang C ini dapat merusak jaringan hidup yang menyebabkan iritasi, kulit mengupas, dan gatal. Yang kelima yaitu ada bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan. Bahan kimia dengan lambang N ini mampu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi akibat kandungannya yang berbahaya. Yang keenam ada harmful atau berbahaya. Bahan senyawa kimia dengan lambang XN ini dapat merusak kesehatan tubuh jika kontak langsung dengan tubuh melalui inhalasi. Yang ketujuh ada highly flammable. Bahan kimia dengan lambang F ini memiliki titik nyala pada suhu 21 derajat Celcius dan titik didihnya pada suhu yang tak terbatas. Bahan ini sangat mudah terbakar. Yang kedelapan ada bahan kimia toksik. Bahan kimia dengan lambang T ini dapat menyebabkan penyakit serius, bahkan kematian bila tertelan atau tertiup. Yang kesembilan ada iritan. Bahan kimia dengan lambang XI ini dapat menimbulkan efek seperti gatal-gatal hingga luka bakar pada kulit apabila kontak secara langsung. Yang ke-10 ada very toxic. Bahan kimia dengan lambang T+ ini sangat beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan yang bisa menyebabkan sakit kronis hingga kematian. Alat pelindung diri yang digunakan. Yang pertama ada jas laboratorium. Jas laboratorium yang difungsikan untuk melindungi diri dari sentuhan langsung bahan kimia yang tidak terduga seperti bagian lengan, sikut, dan bahu. Juga dapat melindungi pakaian dari sentuhan bahan kimia berwarna. Yang kedua ada sarung tangan. Sarung tangan berfungsi sebagai pelindung tangan dengan ditujukan menghindari dampak dari bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kimia yang digunakan pada saat di laboratorium. Yang ketiga ada kacamata. Kacamata digunakan untuk melindungi mata pada saat melaksanakan percobaan di laboratorium kimia dasar. Terdapat berbagai kemungkinan mengenai terjadinya suatu kecelakaan dengan bagian yang terkena adalah mata, seperti percikan bahan kimia yang bereaksi dan uap dari pemanasan suatu zat kimia. Yang keempat itu masker. Seperti bentuk dan cara pemakaiannya, masker berguna untuk melindungi wajah, bagian hidung hingga dagu. Bagian vital yang berada pada cakupan pelindungan masker adalah hidung dan mulut. Melindungi hidung agar terhindar dari kemungkinan terdapat bahan kimia berbahaya dalam bentuk gas yang masuk dan mengganggu proses pernafasan pada pengguna laboratorium. Kemudian melindungi mulut juga agar tidak mengganggu proses pernafasan dan juga menghindari masuknya bahan yang tak sengaja menempel di bagian bibir kemudian tertelan ke mulut, yang tentunya mengakibatkan berbagai hal yang merugikan. Potensi kecelakaan dan penanganannya. A. Keracunan. Keracunan sebagai akibat penyerapan bahan-bahan kimia beracun atau toksik. Keracunan dapat berakibat fatal ataupun gangguan kesehatan. Adapun cara penanganan keracunan yaitu 1. Menghindarkan korban dari lingkungan zat tersebut, kemudian pindahkan korban ke tempat yang berudara segar. Yang kedua, jika korban tidak bernafas, segera berikan pernafasan buatan dengan cara menekan bagian dada atau pemberian pernafasan buatan dari mulut ke mulut korban. B. Kebakaran dan luka bakar. Kebakaran dan luka bakar sebagai akibat kurang hati-hati dalam menangani pelarut organik yang mudah terbakar. Hal yang sama dapat diakibatkan oleh peledakan bahan-bahan reaktif. Adapun cara pencegahan luka bakar akibat benda panas yaitu 1. Diolesi dengan salep minyak ikan atau levertan. Kedua, mencelupkan ke dalam air es secepat mungkin atau dikompres sampai rasa nyeri agak berkurang. C. Iritasi.
Iritasi sebagai akibat kontak bahan kimia korosif seperti asam sulfat, asam klorida, natrium hidroksida, gas fluor, dan sebagainya. Iritasi dapat berupa luka atau peradangan pada kulit, saluran pernafasan, dan mata. Adapun beberapa cara pencegahannya yaitu apabila terkena larutan asam. Yang pertama, kulit segera dihapuskan dengan kapas atau lap halus. Kedua, dicuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Tiga, selanjutnya dicuci dengan 1% Na2CO3. Kemudian, yang keempat, cuci lagi dengan air. Yang kelima, keringkan dan olesi dengan salep Levtan. Apabila terkena logam natrium atau kalium. Yang pertama, logam yang nempel segera diambil. Kedua, kulit dicuci dengan air mengalir kira-kira selama 15-20 menit. Ketiga, netralkan dengan larutan 1% asam asetat. Keempat, dikeringkan dan diolesi dengan salep Levtan atau luka ditutup dengan kapas steril atau kapas yang telah dibasahi asam pikat. Apabila terkena brongit, yang pertama, segera dicuci dengan larutan amonia encer. Kedua, luka tersebut ditutup dengan pasta Na2CO3. Terakhir, apabila terkena pospot. Yang pertama, kulit yang terkena segera dicuci dengan air sebanyak-banyaknya. Kedua, cuci dengan larutan 3% CuSO4. Kesimpulan. Laboratorium kimia dasar memiliki banyak sekali potensi kecelakaan, namun seberapa banyak dan seberapa parah tingkat potensi bahaya akan suatu tempat pasti memiliki cara pencegahan dan penyelesaiannya tersendiri. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.